Video kocak. Halo guys, assalamualaikum. Aku Dita. Di sini aku mau ngajakin kalian buat ke pabrik bapia. Kita mau lihat-lihat gimana sih proses pembuatan bapia gitu. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Sakila. Jadi kita mau berangkat naik Trans Jogja. Kita di sini udah selama 1 tahun guys sebenarnya, tapi kita belum pernah naik Trans Jogja gitu guys. Ya, aku sebenarnya udah pernah waktu itu baru sekali, dan itu kan aku sama teman aku yang udah pernah naik juga. Jadi aku cuma ngikutin dia aja. Jadi aku nggak ngerti sebenarnya guys. Jadi kita hari ini mau cobain lagi buat naik Trans Jogja. Meledak. Oke guys, so itu TJ-nya dan kayaknya kita mau ketinggalan ya. Tahu itu beneran itu atau bukan? Karena kita belum lihat kode ininya loh, apa sih? Ya kode itunya, kode bisnya. Ya dan kita nggak tahu ini gimana ceritanya kita. Kak, gimana sih kamu Kak? Masa nggak dicek dulu? Oke guys, jadi kita udah sampai di halte, ada di Jiwok. Nah, ini dia penampakannya. Haltenya di belakang kayak gini. Tada! Kita jalan dulu ke halte. Kayak Chris aja. 2. Iya. Oke, bawa aja dulu. Sekitaran pukul 14.45 gitu. Tadi lupa di videoin guys. Tada. Jadi guys, kita baru sampai, ini bisnya yang tadi kita naikin. Terus katanya tuh rutenya tuh ganti guys, jadi kita harus transit. Padahal harusnya kita tuh tadi sebenarnya udah ngelewatin ya. Ngelewatin tempatnya. Iya, udah ngelewatin tempatnya, tapi karena rutenya ganti, jadi kayak ya udah, jadi tambah jauh gitu. Dan sekarang kita sampai jam segini. Kurang lebih 1 jam kira dari Gobarsari ke Ngabean gitu. Dan sekarang kita mau transit lagi OTW ke Bapianya gitu. Nah, sekarang kita itu mau nyari beca. kita karena belum pernah naik beca juga, jadi sekalian aja ya guys. Karena gak terlalu jauh sebenarnya tadi ngelewatinya. Terus kalau misalnya kita mau nungguin bis lagi, itu kan bakalan lama. Jadi mendingan kita naik beca. Kita lihat becanya di sana ada banyak.
sih? Zoom tuh. Itu guys. Apanya? Di sananya? Oh, kayaknya ada sih Pak. Iya, kayaknya mungkin bisa lebih. Dan kita bakalan lama pokoknya. Oke, siap. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hatiku mendua. Bila nanti ku jauh, kan ku dekat cinta. Ini untuk isiannya Ibu. Kalau ini apa Bu? Ini keju, ini coklat ya. Ini? Oh ini kulitnya. Yang ini, yang apa? Oh gitu, luarnya. Awal mula usaha gitu ada nggak sih Bu? Ya, bisa. Awal usaha dari 2006, Mbak. 2006. Itu kok bisa kepikiran buat ngide bisnis kayak gini Bu? Dulu kelontongnya bangkrut, Mbak. Oh dulu Ibu buka toko kelontong? Iya, Oh. langsung pindah, Mbak. Kenapa pengen bakpia gitu kan? Padahal bakpia di sini banyak ininya saingannya Bu. Dulu belum ada, Mbak. Oh dulu belum ada. Iya, tahun 2006 itu saya sendiri di Batok sini, Mbak. Oh. Iya. Saya sendiri. Setelah itu banyak. Sekarang banyak. Di mana-mana ada. Berarti Ibu termasuk yang awal ya Bu berarti di sini. Ya, lumayan. Perintis. Kalau untuk karyawan kayak gitu ada berapa Bu? Ada, ini pada tidak masuk, Mbak. Sebagai pada puasa pada tidak masuk. Kalau yang jumlah seluruhnya harusnya berapa? 10. Pernah gak sih Bu kalau stoknya masih ada nih, tapi udah keburu expired gitu? Nah itu kira-kira diapain? Sebelum expired saya jual ke pasar. Oh, jadi udah ada tempat penjualannya sendiri di pasar itu udah. Oh gitu. Sudah, Mbak. Jadi tidak pernah buang. Saya kalau umpamanya sepi ya bikinnya tidak banyak. Tapi kalau rame ya bikinnya banyak. Itu, Mbak. Udah bisa tahu. Udah bisa memperkirakan gitu. Guys, tahu gak sih, di balik sebiji bakpia yang mungil dan menggemaskan itu, ada proses panjang yang bisa bikin tangan pegel, hati ikhlas, dan dapur berasap. Yuk kita bedah proses pembuatan bakpia dari adonan sampai jadi oleh-oleh idaman para mantu. Yang pertama, membuat adonan. Pertama-tama, mari kita mulai dari bikin adonan. Minyak masuk, tepung masuk, air masuk, mantan buang aja deh. Terus semuanya di mixer sampai halus. Kalau adonan udah mulus dan lembut, udah bisa tuh buat lanjut tahap berikutnya. Oh iya, jangan lupa buat isiannya juga ya Beb. Lanjut, adonan tadi dibuletin, terus dikasih isian. Ada kacang hijau, coklat, keju, sama kumbu hitam. Aku sempat tanya ke ibunya, mau buat inovasi baru nggak Bu?
katanya nggak mau karena nggak ada yang tanyain juga. Isiannya dimasukin pelan-pelan, terus ditutup rapi, kemudian disol. Sol itu bukan dipakein sepatu ya. Setelah dibuletin dan disayang-sayang, bapia masuk ke proses pemanggangan. Untuk lamanya itu dikira-kira aja ya, dipantau terus, jangan sampai gosong. Soalnya bapia gosong itu kayak hubungan tanpa komunikasi, hangus. Kalau bagian bawah udah mateng, dibalik. Karena prinsip bapia itu keadilan bagi seluruh permukaan. Kalau udah matang, bapia didiemin dulu sampai agak adem. Nah, baru deh masuk ke tahap packing. Ada yang langsung dikemas, ada juga yang masih polos nunggu pembeli baru di packing. Yang penting tetap rapi dan menarik, karena first impression itu penting ya guys. Kalau sudah dikemas dengan rapi, bapia siap dikirim ke toko-toko. Selain itu, ada juga yang langsung dari pabriknya. Next time, kalau kalian makan bapia, ingat ya, di balik sebiji itu ada keringat, kerja keras, dan cinta dari dapur bapia 694. Nah, jadi teman-teman, di sini kita gak cuma main-main aja nih. Kita bakal bahas sisi lain dari bapia. Bukan cuma rasanya yang mantul, tapi juga bagaimana mereka mengatur manajemen operasinya. Pertama, dari sisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Orang-orang datang ke Jogja pengennya pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh khas Jogja yang pertama terpikir ya jelas bakpia. Kebutuhannya jelas cemilan yang enak, halal, murah meriah. Keinginannya ingin variasi rasa, kemasan keren dan melindungi produk dengan baik, dan pastinya awet buat dibawa pulang ke kampung. Target pasarnya siapa? Wisatawan, pejuang oleh-oleh, emak-emak pecinta promo, sampai mahasiswa yang pengen ngasih hadiah ke gebetan. Mutu, jangan diragukan. Semua proses dipantau dari pemilihan bahan-bahan sampai tingkat kematangannya. QC-nya jalan terus. Secara teori, ini namanya Total Quality Management. Semua orang terlibat dalam penjagaan mutu, bukan cuma atasannya doang. Mereka juga pakai siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Jadi, gak cuma asal bikin, tapi selalu evaluasi dan perbaiki. Kayak kalau tiap habis UTS, kalau nilainya jelek, introspeksi bro, bantai di UAS. Duh, kata-kata siapa ya itu? Ngomong doang, jalanin enggak. Produksi mereka semi manual, ada sentuhan tangan dan bantuan mesin. Teorinya ini disebut proses fokus layout, karena fokus di proses pengolahan tiap tahapan. Dan kapasitas produksinya disesuaikan sama permintaan. Kalau musim libur, produksinya gaspol, bisa 2-3 kali lipat dari hari biasa. Kaitan sama hukum permintaan dan penawarannya apa sih? Kalau permintaan naik, kapasitas ditingkatin juga dong. Tenaga kerja di sini dibagi sesuai keahlian. Ada yang bagian buat adonan, isi bakpia, oven, sampai packing. Mereka pakai konsep job specialization dan job rotation. Jadi tiap orang fokus di bidangnya, tapi juga bisa rolling tugas kalau perlu. Kenapa? Biar efisien, cepat, dan gak bosenin. Kalau kerjaan monoton terus, bisa-bisa pegawainya ketiduran pas lagi ngulen. Kalau permintaan naik, mereka bisa tambah tenaga kerja atau lembur. Sedangkan kalau permintaan turun, ya kerja lebih santai sambil karaokean di dapur.